Di video sebelumnya, gue udah bahas saham Indonesia dan saham Amerika. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian boleh cek videonya dan balik ke video ini lagi. Sekarang kita masuk ke aset yang paling sering bikin orang emosional, yaitu Bitcoin, emas, dan perak. Dan sekarang, gue akan mulai dengan satu hal yang sangat penting. Saat ini, gue nggak megang Bitcoin sama sekali. Dan itu bukan karena gue anti sama Bitcoin. Gue mau lurusin satu hal dulu. Gue nggak pegang Bitcoin, bukan berarti gue beres di Bitcoin selamanya. Tapi menurut gue, Bitcoin itu tetap aset dengan potensi jangka panjang yang sangat besar. Cuman dalam investasi, timing dan struktur portfolio itu sangat penting. Dan saat ini, volatilitas itu masih sangat tinggi. Dan gue masih memilih untuk menunggu dan sabar. Kadang keputusan paling disiplin dalam investasi adalah tidak melakukan apa-apa atau bisa kita bilang juga dengan wait and see. Ketika market lagi penuh ketidakpastian, fokus portfolio gue tuh pasti bergeser. Bukan ke aset yang paling cepat naik, tapi ke aset yang bisa menjaga nilai atau bahasa lainnya defense mode atau risk off mode. Disinilah peran emas dan perak. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan emas dulu. Gue mau jelasin lebih dalam soal XAUT. Karena ini sering disalahpahami. XAUT itu adalah emas fisik yang ditokenisasi. Artinya setiap satu token XAUT didukung oleh emas fisik asli yang disimpan di dalam satu vault. Bukan cuma angka di layar doang. Satu XAUT itu merepresentasikan satu troy ounce emas. Jadi pergerakan harganya mengikuti harga emas dunia. Bukan semata-mata sentimen kripto aja. Jadi gua akan jelaskan untuk emas. Untuk sekarang gua masih pegang dalam bentuk XAUT. Bukan emas fisik ataupun ETF emasnya sendiri. Nah, nanti untuk ETF emas kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Untuk sekarang kita akan lihat dulu perbandingan secara sederhana antara XAUT sama emas fisik ya. Emas fisik itu bagus dan aman sebenarnya, tapi susah disimpan, susah dipindahkan, dan kadang nggak fleksibel. ETF emas itu praktis, tapi bergantung pada broker, jam bursa, dan sistem keuangan tradisional. Sedangkan kalau XAUT itu berada di tengah-tengah. Dia punya backingan emas fisik, likuiditasnya tinggi, dia bisa transfer kapan aja, dan juga tidak terikat dengan jam bursa. Alasan gue memilih XAUT itu bukan karena ini sekedar kripto aja gitu, bukan ya. Tapi karena dia efisien secara struktur. Karena dalam satu aset aja, gue bisa mendapatkan lindung nilai seperti emas dan juga fleksibilitas seperti aset digital. Dan menurut gue ini sangat cocok buat kondisi market yang gak pasti, geopolitiknya lagi panas, dan juga banyak noise. Tapi penting juga buat kita jujur soal resikonya. XAUT itu tetap punya counterparty risk, karena emasnya disimpan oleh pihak penerbit. Dan dia juga bergantung kepada kepercayaan terhadap issuer, regulasi, dan infrastruktur blockchain itu sendiri. Dan peran XAUT di portfolio itu cukup jelas. Bukan buat cari return besar, tapi buat menjaga nilai modal di tengah panasnya dan tingginya tekanan geopolitik, lalu mengurangi volatilitas dan memberi fleksibilitas di saat market lagi agresif. Jadi singkatnya, XAUT itu adalah sabuk pengaman di dalam sebuah mesin balap. Dalam market yang nggak pasti, aset yang paling berharga adalah keluarga. Dalam market yang nggak pasti, aset yang paling berharga itu bukan yang paling cepat naik, tapi yang bisa bikin kita tetap berdiri dan mempertahankan portfolio kita di tengah gonjang ganjingnya market ini. Sekarang kita bahas tentang perak, karena ini aset yang sering diremehkan nih. Exposure perak gua datang dari ETF bernama iShares Silver Trust atau SLV. SLV ini adalah ETF yang dirancang untuk mengikuti harga perak dunia. Ketika harga perak naik atau turun, nilai SLV akan bergerak searah dengan harganya. Jadi beli SLV artinya gue nggak beli saham perusahaan, tapi gue beli exposure langsung ke komoditas perak. Yang bikin perak berbeda dari emas adalah dua hal ini. Yang pertama adalah sebagai logam mulia atau penyimpan nilai saat ketidakpastian. Yang kedua adalah sebagai logam industri. Perak dipakai di beberapa barang-barang yang kita temukan di kehidupan sehari-hari seperti panel surya, kendaraan listrik, elektronik, dan teknologi energi bersih. Artinya permintaan perak bukan cuma datang dari investor, tapi juga dari aktivitas ekonomi yang nyata. Nah, pertanyaannya adalah kenapa perak lebih volatil dari emas? Karena punya dua fungsi, perak biasanya lebih volatil dibanding emas. Saat ekonomi global membaik dan industri jalan, perak bisa naik lebih agresif. Tapi saat ekonomi melambat, perak juga bisa turun lebih dalam. Inilah kenapa perak bukan pengganti emas, tapi sebagai pelengkap. Nah, berikutnya, kenapa gue memilih untuk membeli SLV bukan perak fisik? Alasannya adalah karena perak fisik itu berat, mahal biaya penyimpanan, dan kurang praktis buat trading atau rebalancing. Sedangkan SLV itu bisa memberikan gue likuiditas yang tinggi, harga transparan, dan mudah keluar masuk posisi. Tapi tentunya SLV juga punya keterbatasan atau counterparty risk. ETF ini bergantung kepada kustodian, struktur trust, dan sistem keuangan tradisional. Jadi SLV memang bukan perak fisik di tangan. Makanya gue punya SLV sebagai instrumen finansial, bukan sebagai ultimate safe haven. Nah, peran SLV di portfolio gue itu adalah bukan buat stabilitas mutlak seperti emas, tapi buat diversifikasi komoditas, hedging parsial terhadap inflasi, dan juga potensi upside dari sisi industri. Nah, tadi kalau kita ibaratkan emas sebagai sabuk pengaman, perak itu adalah airbag di dalam sebuah mesin balap. Nggak selalu aktif tapi berguna saat dalam kondisi tertentu. Perak itu bukan aset paling aman, tapi di portfolio yang seimbang, dia punya peran yang tidak tergantikan.
Oke, sekarang kita ngomongin tentang Bitcoin sedikit ya. Sekali lagi gue tekankan, gue bukan anti Bitcoin. Gue cuma menyesuaikan posisi dengan kondisi market. Bitcoin itu merupakan salah satu aset agresif, dan aset agresif harus masuk di timing dan struktur yang tepat. Gue lebih memilih untuk menunggu peluang yang jelas daripada masuk terlalu cepat dan kehilangan fleksibilitas. Oke, sekarang kalau gue rangkum portfolio gue sekarang ada emas ya dalam bentuk SAUT sebagai penjaga nilai, perak atau SLV sebagai instrumen defensif dan industrial upside. Dan kalau market udah membaik, gue akan menambahkan Bitcoin sebagai aset agresif yang saat ini belum gue pegang. Jadi portfolio itu bukan soal benar atau salah. Portfolio itu soal kesiapan menghadapi berbagai skenario. Terkadang kita bisa agresif, terkadang kita bisa defensif. Yang penting kita sadar dan paham kenapa kita pegang suatu aset dan kenapa kita tidak. Market akan selalu berubah, dan investor yang bertahan adalah investor yang mampu beradaptasi. Perlu juga dicatat bahwa gue nggak pernah memaksa ataupun mewajibkan kalian untuk mengikuti strategi investasi gue. Seperti kemarin di video gue sebelumnya, ada yang bilang di kolom komen, mungkin metode gue yang lebih mengarah ke institusi ini nggak cocok untuk retail, dan menurutnya dia memiliki strategi yang lebih optimal untuk menghasilkan return. Ya silakan aja. Tapi apa yang gue share di video ini udah di backing oleh data, informasi, dan beberapa teori yang telah gue baca dari berbagai buku investasi. Dan juga gue pernah lihat beberapa orang yang memang earn money and make wealth dari market juga menggunakan strategi seperti yang gua share di video ini. Balik lagi, strategi yang paling bagus bukan yang paling gede cuannya dalam satu periode, tapi yang bisa mendapatkan return yang optimal di bull market dan bertahan jangka panjang di bear market hingga tahunan atau bahkan belasan atau bahkan puluhan tahun. Oke, so itu dia untuk part 3 dari video pertama beda portfolio dan strategi diversifikasi gue ini. Kalau lu mau ngikutin update portfolio ini ke depannya, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi supaya update terus sama video-video berikutnya. Gua akan update secara berkala, mungkin secara mingguan, secara transparan juga, dan kita lihat bareng-bareng apakah keputusan ini works atau bahkan berujung kepada kehancuran. Ingat selalu bahwa bull market itu bonus dan disiplin itu adalah sebuah keharusan. So, see you guys in the next video dan salam cuan.